Selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan Fisika Dasar 2. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melakukan pembahasan soal ujian tengah semester tahun 2021. Berikut adalah soal ujian tengah semester. Diketahui beberapa parameter yang nanti dihubungkan terhadap nomor induk mahasiswa, jadi mohon berhati-hati terhadap soal yang seperti ini. Jadi pastikan bahwa parameter-parameter yang terkait dengan nomor induk mahasiswa itu sudah dipastikan sesuai dengan nomor induk mahasiswa masing-masing. Jadi misalkan name atau nomor induk mahasiswa yang dimiliki adalah I01191123, sehingga di sini kita ambil 3 angka terakhir, di mana angka 123 ini menunjukkan beberapa parameter yang akan kita gunakan dalam soal. Jadi angka 3 angka terakhir di sini 123, x angka 1 menunjukkan x begitu. Maaf, ini di sini ya. Kemudian angka 2 menunjukkan y, kemudian yang angka 3 menunjukkan z. Kemudian dalam soal misalkan terdapat 2 sistem pegas, jadi ada pegas sistem A, ini adalah sistem A, kemudian ini adalah sistem B. Berada di 2 planet yang berbeda, di sini ada di bumi dengan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ya, di sini berada di planet UNS 1103, di mana kita harus mencari G-nya itu berapa begitu ya. Nah, di sini diketahui ya bahwa percepatan untuk sistem pegas A, percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second. Kemudian frekuensi sistem pegas, jadi ini adalah sistem pegas A ini memiliki frekuensi sebesar 5,x Hz ya. Jadi di sini kalau mengacu pada ini ya, x-nya adalah 1, sehingga di sini adalah FA-nya sama dengan 5,1 Hz gitu ya. Kemudian konstanta pegas K1A di sini ya, K1A itu sama dengan 2Y NIM 0 kN, sehingga kita dapatkan di sini adalah 2,0 kN per meter. Oke. Nah, kemudian ada konstanta pegas K2A. Mohon maaf, ini ada kesalahan, harusnya K2A ya. Maka di sini adalah 3, di mana Z-nya adalah 3 ya di sini ya. Z-nya 3, maka di sini 330 kN per meter ya. Itu adalah untuk sistem pegas A. Kita lihat bahwa untuk sistem pegas A, bahwa ini adalah terhubungnya adalah seri ya. Seri ya. Sehingga nanti akan kita jabarkan rumusnya bahwa seperka A nanti ya, karena seri sama dengan seperka 1A plus seperka 2A. Oke. Kemudian untuk sistem pegas B, maka di sini ketahui karena dia berada di planet tertentu bernama UNS 1103, maka di sini ketahui konstanta gravitasinya adalah ini adalah suatu konstanta ya, konstanta gravitasi universal besar 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton kuadrat meter per kilogram. Kemudian massa planet, nah mohon maaf, massa planetnya adalah sekian ya, 8 kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian jari-jari planet, ini adalah jari-jarinya, kebalik ya, jari-jari planet adalah 5 kali 10 pangkat 6 meter. Kemudian panjang awal pegas adalah 2 meter. Nah, Anda lihat bahwa sistem pegas ini sebelum dibebani maka awalnya adalah dia berada di posisi di sini ya, pegasnya sebelum dibebani. Maka selisih antara kondisi sebelum dia dibebani dengan massa A dan setelah dibebani dengan massa A, maka ini kita sebut sebagai perpindahan atau perubahan panjang XA gitu. Begitu juga dengan yang massa B. Ya, misalkan kita asumsikan sebelum dia diberi beban penggantung MP, maka posisinya adalah di sini pegasnya. Kemudian setelah dikasih beban MP, maka dia akan menjadi ke bawah, maka selisihnya adalah XB begitu. Nah, di sini kita ketahui bahwa panjang awalnya adalah 2 meter ya. Di sini 2 meter. Maka yang dimaksud sebagai 2 meter adalah ini untuk
untuk panjang awal daripada pegas pada sistem B, ya. Kemudian luas penampang total ekivalen, ya. Misalkan kita bisa anggap bahwa sistem pegas B ini kita bisa gambarkan seperti ini, ya, menjadi satu pegas begitu, ya. Ini ada massa B begitu, dimana ini adalah KB begitu, K total ya semuanya. Maka pegas ini memiliki suatu luas penampang, ya, luas penampang. Misalkan dia memiliki luas penampang lingkaran begitu, ya, lingkaran seperti ini, maka ini memiliki luas besar AB, ya. Tentu saja kalau ini memiliki diameter, ya, diameter daripada ini apa namanya pegasnya, ya, ini adalah seperempat B di kuadrat begitu, ya. Tapi kita tidak berbicara jauh terkait dengan bentuk daripada pegas ini, ya. Kemudian diketahui bahwa massa penggantung MP adalah 1, Z nim MA. Ya, ini kalau Z-nya adalah 3, berarti di sini diketahui bahwa MP sama dengan 1,3 MA begitu, ya. Memang di sini harus kita selesaikan dulu apa yang ada di sistem pegas A, baru kita bisa mengerjakan apa yang ada di sistem pegas B. Kemudian perubahan panjang akibat berat penggantung, ya, di sini ada XB, ya, ada SA, ternyata ini kita hubungkan, ya. SB itu sama dengan 50%-nya XA di sini, ya. Kemudian konstanta pegas, ini ada K1B sama dengan K3B. Nah, Anda lihat K1B sama dengan K3B di sini, ya. Kemudian K2B itu sama dengan K4B, ya. Di sini K1B itu sama dengan 0,5 K5B, ya. Kita hubungkan semua di pegas tengah ini. K5 ini K2B, maka ini akan menjadi 0,75 K5B, sehingga kita bisa selesaikan nilai daripada K5B terlebih dahulu. Nah, di sini sistem pegas ini Anda lihat bahwa di sini sisi kiri dan di sini sisi kanan itu sama persis, ya, karena K1 sama dengan K3B, K2B sama dengan K4B, jadi sama persis, sehingga Anda tinggal menduplikasi saja rumusnya, tidak perlu menghitung lagi, ya. Kemudian ini adalah terhubung seri, ya. Jadi ini adalah terhubung seri, ini juga terhubung seri, ya. Kemudian yang K5B terhadap K12B dan K34B itu terhubung paralel. Kita akan diskusikan lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian ada tips di sini, sesuaikan unit satuan sebelum melakukan operasi perhitungan, ya. Jadi mohon perhatikan untuk beberapa unit harus dipastikan bahwa dia sudah sesuai terlebih dahulu, ya. Misalkan Anda bicara terkait dengan konstanta pegas begitu, Anda bisa ubah ke Newton per meter begitu. Anda bicara terkait dengan massa, ya, Anda bicaranya di sini dalam satuan kilogram. Oke, nah begitu. Kemudian tentukan yang pertama adalah konstanta total sistem pegas A, yaitu Ka. Jadi sebenarnya di sini urutan daripada yang diminta ini adalah urutan pengerjaan soal sebenarnya. Jadi kalau Anda mengerjakan tuh harus dari 1 sampai 7. Ya, seharusnya begitu. Jadi Anda tentukan dulu konstanta sistem pegas A, baru bisa menghitung massa penggantung A, ya. Kemudian Anda bisa menghitung perubahan panjang pada sistem A atau KXA, ya. Kemudian Anda lihat di sini masing-masing ada unitnya, ya. Ini unitnya kilonewton meter, ini kilogram, ini milimeter. Kemudian Anda hitung, Anda mulai bergerak ke sistem B, ya. Anda kuat medan atau percepatan gravitasi di planet B berapa, gitu, ya, dalam satuan meter per second kuadrat. Kemudian konstanta pegasnya totalnya KB itu berapa dalam satuan kilonewton meter. Kemudian ketika Anda sudah tahu KB, Anda lihat di sini ada ekivalensinya, ya, konversinya. Maka K1B, K2B, K3B, K4B itu diketahui, ya, dengan Anda mengetahui korelasi antara KB terhadap K5B. Kemudian terakhir adalah Anda menghitung modulus elastisitas material sistem pegas B, YB. Ya, jadi ini terbuat dari material tertentu dengan modulus elastisitas yang nilainya tertentu pula, dan Anda diminta untuk menghitung modulus elastisitas ini dalam satuan MPa atau Newton per milimeter persegi. Oke, ini adalah yang diketahui tadi sudah kita jabarkan. Oke.
Nah, kemudian yang pertama Anda hitung adalah konstanta pegasnya, ya. Anda lihat bahwa tadi untuk sistem pegas A, ya, untuk sistem pegas A itu kan dia seperti ini, ya. Ini adalah MA gitu. Ini ada K1A, ini K1 K2A, oke. Nah, kemudian ini terhubung secara seri. Tadi sudah kita jabarkan bahwa K1 KA begitu ya. K totalnya kita sebut ini sama dengan K1A ya plus K2A. Ini terhubung seri. Nah, kita bisa konversikan, kita bisa ubah menjadi KA. Anda bisa ubah ini menjadi K1A kali K2A begitu. Ini menjadi K2A plus K1A. Oke. Nah, Anda lihat yang diminta adalah KA-nya ini ya. KA-nya. Nah, ini kita bisa konversi. KA ini sama dengan K1A kali K2A dibagi dengan K1A plus K2A. Seperti rumus ini, Anda dapatkan nilai 132 kN/m. Kemudian Anda diminta untuk menghitung massa A, ya, massa penggantung pertama, yaitu massa. Ya, jadi Anda perlu mengetahui korelasi antara massa dan frekuensi. Tadi diketahui frekuensinya. Anda diketahui juga di sini konstanta pegasnya, totalnya. Sehingga untuk menghubungkan antara massa terhadap apa yang sudah diketahui, konstanta pegas dan juga frekuensi, maka Anda perlu menjabarkan korelasi antara frekuensi terhadap kekakuan atau konstanta pegas dan massanya. Ya, Anda masih ingat ini adalah frekuensi sudut ya, sama dengan 2πf sama dengan akar K/m ya. Nah, yang diketahui adalah frekuensi ini, frekuensi natural bukan frekuensi sudutnya. Sehingga Anda di sini ya, terus kemudian yang Anda ingin cari adalah massanya. Ya. Oke, yang Anda cari adalah massanya, sehingga di sini kita coba kuadratkan begitu, ini jadi 2πf kuadrat ya sama dengan K/m. Oke. Nah, massanya berapa? Maka Anda tinggal hitung seperti ini. 2πf kuadrat. Ya, ini Anda tahu massa A sama dengan 128,5,51 kg untuk NIM tertentu ya. Tadi dengan NIM 3, NIM terakhir 123. Pastinya bahwa setiap mahasiswa memiliki jawaban yang berbeda-beda. Kemudian perpindahan vertikal pegas akibat gaya berat A. Jadi tadi di sistem ini ya, kita coba buatkan, ini ada massa A begitu, ada gaya begas ya, ada gaya begas FPA begitu saya sebutkan. Ini ada gaya beratnya W sama dengan massa A kalikan GA ya. Anda tahu bahwa ini berada di bumi ya, yang sistem A, sehingga masanya dikalikan dengan kecepatan sebesar 10 meter per second kuadrat ya. Nah, F pegas ini kalau kita jabarkan sama dengan KA, jadi kekakuan total pegas A ya, ini ya, dikalikan dengan XA, yaitu perubahan panjangnya. Ya, tadi Anda lihat kalau awalnya dia ada di sini sebelum dibebani, kemudian dikasih beban jadi seperti ini, maka ini adalah XA ya. Kemudian yang dicari adalah ini ya, XA-nya justru. Ya, Anda lakukan keseimbangan, sigma V sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, maka Anda dapatkan bahwa F pegas A itu sama dengan W begitu ya. Nah, F pegas A sama dengan KA kali XA. Nah, beratnya itu sama dengan massa A kali GA. Nah, XA bisa Anda dapatkan massa A kali GA dibagi dengan konstanta pegas A. Ya, Anda dapatkan XA-nya sekian, 9,739 mm untuk NIM tertentu ya. Kemudian Anda konversi untuk beranjak ke sistem B ya. Perpindahan pegas kedua itu adalah 50% daripada perpindahan pegas A ya. Jadi sekian. Kemudian begitu juga dengan massa ya. Tadi 1,3 ya, di mana Z-nya adalah 3 untuk soal ini dan contoh jawaban ini, maka sebesar ini. Kemudian Anda diminta untuk menghitung terlebih dahulu percepatan gravitasi di planet B ya. Percepatan gravitasinya berapa sih begitu.
Nah, di sini ketahui bahwa ini tadi nilainya tertentu ya. Tadi konstanta Pegas, konstanta universal gravitasi ya. Kemudian masa ini adalah masa daripada planetnya, masa planet UNS 1103. Ini adalah masa planetnya, ini adalah jari-jari dari planetnya. Ya, Anda tinggal masukkan ini, akan Anda mendapatkan percepatannya sekian. Jadi ini kira-kira 2 kalinya daripada percepatan gravitasi di bumi ya. Kemudian Anda menghitung konstanta Pegas Kb ya. Jadi seperti halnya ini ya. Ya, seperti halnya ini ya. Jadi ada korelasi antara gaya berat dan gaya Pegas begitu ya. Sehingga kalau tadi yang ditanya adalah XA, maka yang sekarang ditanya yang harus Anda hitung terlebih dahulu adalah konstanta Pegas Kb-nya. Ya, seperti halnya sistem ini. Jadi ada massa B begitu, ini ada WB-nya, ini ada F Pegas B ya. Anda sama persis dengan ini. Jadi F Pegas B sama dengan WB. Di sini ada KB kali XB sama dengan ini ya, massa B dikalikan dengan kecepatan gravitasi di B. Terus yang perlu Anda hitung dulu adalah KB. Kalau tadi SA ya. Nah, ini adalah KB sama dengan MB kali kecepatan gravitasi di B dan dibagi dengan SB. Karena ini semua sudah diketahui. Karena sudah diketahui, maka Anda dapatkan sekian ya. Ingat bahwa ini adalah konstanta Pegas sistem B secara total ya. Oke. Nah, kemudian Anda mulai menghitung konstanta Pegas KB1, KB2, KB3 dan KB4 tadi, dan KB5 ya tentu saja ya. Nah, Anda tadi sudah diketahui dalam soal ya, bahwa soalnya adalah seperti ini ya. Ini terhubung seri terlebih dahulu, kemudian ada satu Pegas di sini, ini juga sama dengan sebelah kiri ya. Ini adalah K1B, ini adalah K2B, ini K3B, ini ada K4B, dan ini adalah K5B. Oke. Kemudian ini terhubung oleh ada penggantung massa B. Oke. Nah, Anda lihat bahwa ini adalah terhubungnya adalah seri ya. Ini juga terhubungnya adalah seri. Anda selesaikan dulu ini hubungannya seperti apa, serinya total. Ini juga Anda selesaikan dulu hubungan serinya seperti apa. Kemudian Anda jumlahkan sistem ini, total konstanta Pegas di sini dan di sini sebagai sistem paralel. Oke. Nah, kalau Anda jabarkan akan menjadi seperti ini. Jadi KB itu kita anggap sebagai K total ya, itu sama dengan KB1 ya, karena ini adalah terhubung seri ya di sini. Ya, KB1 kali KB2 bagi KB1 plus KB2. Yang di sini juga sama, KB3 kali KB4 KB3 plus KB4. Oke, begitu ya. Ini adalah sistem yang sebelah kiri, ini adalah sistem yang sebelah kanan, ini adalah yang di tengah. Dijumlahkan karena ini adalah paralel kalau setelah dijumlahkan masing-masing yang seri tadi. Nah, Anda lihat bahwa ini dengan ini itu sama ya, ini dengan ini itu sama, sehingga Anda bisa sederhanakan sebenarnya bahwa KB ya ini sama dengan 2 kali KB1 kali KB2 per KB1 plus KB2 tambahkan KB5 begitu ya, 2. Nah, kemudian Anda masukkan konversinya ya, Anda masukkan konversinya masing-masing ya. KB1 itu berapanya KB5 ya, tadi 0,5 KB5 gitu ya. KB2 itu 0,75 KB5, ini juga sama 0,5 KB5, ini 0,75 KB5. Anda dapatkan, sehingga Anda dapatkan keseluruhan total ini sama dengan 1,6 KB5. Oke. Sehingga Anda bisa dapatkan tadi KB sudah diketahui ya, KB5 tidak diketahui, justru Anda yang mau menghitung KB5 ini. Sehingga KB5 didapatkan dari KB konstanta Pegas total dibagi dengan 1,6 di sini.
Kemudian setelah Anda mengetahui KB5, Anda mengetahui KB1, KB3, KB2, KB4 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Anda menghitung modulus elastisitas material bekas sistem kedua, yaitu sistem B ya. Jadi modulus elastisitas itu bisa didekati dengan rumusan ini ya. Anda masih ingat ya, kemarin ada perumusan ini ya, tegangan ya. Tegangan itu sama dengan F per A begitu ya, ada luas penampangnya. Kemudian tegangan juga ada modulus elastisitas kali regangan ya, dimana ini sama dengan perubahan panjang bagi dengan panjang awalnya ya. Kemudian Anda bisa satukan ini menjadi FA ya, FA sama dengan E delta L per L begitu. Jadi F itu sama dengan EA delta L per L. Oke. Nah ini, oke. Saya tulis lagi, ini kurang jelas ya. F sama dengan ya EA delta L per L gitu ya. Jadi kemudian Anda tahu rumusan pegas sama dengan F sama dengan KI kali X ya. Jadi X itu sama dengan ini, delta L sebenarnya, sehingga kita bisa masukkan ya. Jadi ini adalah EA per L ya, EA per L dikali delta L. Oke, ini adalah KX, sehingga Anda dapatkan kalau delta L itu sama dengan X, maka konstanta ini sama dengan EA per L ya. Ya, EA per L. Jadi konstanta pegas ini sama dengan EA per L begitu. Nah, kebetulan di bukunya Profesor Mikrojidin Abdullah bahwa modulus elastisitas itu bukan dilambangkan dengan E, tapi Y begitu. Sehingga ini saya ubah ke sini. K sama dengan Y kali A dibagi dengan L begitu. Sehingga Y-nya berapa? Y sama dengan K kali L dibagi dengan A gitu. Nah, kebetulan di sini ada kasus kita adalah kasus B ya. Tambahkan B. Ini juga konstanta B, LB, dan ini B. Sehingga Anda bisa ketahui bahwa sekian 73225 kali 10 pangkat 4 ya. Kali 10 pangkat 4 jadi sekitar 73.000 ya, 73 terus 50 ya. MPa atau Newton per milimeter persegi gitu ya. Nah, Anda lihat bahwa untuk konstanta pegas material baja itu sekitar 200.000 MPa ya, ini di bawahnya. Oke, demikian pembahasan daripada ujian tengah semester kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya.